Garis bawah menebar kebaikan, menuai keberkahan garis bawah. Saudaraku, berbicara tentang keberkahan, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa keberkahan itu ialah di saat tetap dan bertambahnya kebaikan. Memburu berkah amatlah berat, tapi justru di dalamnya lah ada banyak rasa nikmat. Banyak cara untuk meraup keberkahan. Salah satu contohnya kita sebagai mahasiswa atau pelajar dapat meraihnya dalam hal menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu ialah suatu upaya mengelola potensi akal yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebagai bekal utama untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dengan mempelajari ilmu-ilmunya. Bukankah Allah Azza wa Jalla akan meninggikan derajat bagi mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan? Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS Al-Mujadilah 11. Saudaraku, menimba ilmu itu bukan hanya sekadar kewajiban atau kebiasaan manusia. Menuntut ilmu tidak hanya tentang menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar hanya demi selembar ijazah kelulusan, tetapi menuntut ilmu ialah ibadah yang tak akan pernah berkesudahan, hingga akhirnya nyawa terpisah dari raga. Ilmu adalah sarana untuk dapat membaktikan diri agar lebih banyak memberi. Ilmu adalah pintu untuk lebih banyak menebar kebaikan dan membangun perbaikan pada sekitar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menuntut ilmu pasti ada saja tantangan yang kita hadapi. Terlebih saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana semuanya berubah. Saat pemerintah mengambil kebijakan untuk belajar dari rumah. Garis bawah school from home garis bawah. Banyak suka duka yang terjadi. Belajar dari rumah memang terkadang merupakan hal yang menyenangkan, karena waktu dan tempat belajar yang dapat disesuaikan. Namun di samping itu, ada pula yang mengeluhkan banyaknya tugas yang dibebankan, membuat mereka keteteran dalam membagi waktu mana yang harus diselesaikan duluan. Belum lagi masalah koneksi jaringan bagi mereka yang berada di daerah pedalaman, mencari-cari sinyal demi bisa ikut pembelajaran. Jika ada yang bertanya, apakah tidak lelah? Iya, lelah sudah pasti. Namun jika kembali pada tujuan utama bahwa menuntut ilmu ialah jalan mendekatkan diri kepadanya, menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk sesama, di mana setiap peluh bermakna pahala, maka luruskan niat menuntut ilmu karenanya. Jangan kita keluhkan lelah dan penat dalam perjalanannya. Jangan pula merasa belajar itu sia-sia. Sekian tahun yang tertempa, karena menuntut ilmu bukan tentang selembar ijazah atau berjajarnya titel yang kita punya, namun proses menjadi seorang pencari ilmu dalam upaya memenuhi panggilan Rabb-Nya. Maka cintailah ilmu karenanya. Teruslah mencari ilmu untuk menempa takwa. Semoga setiap perjuangan dalam perjalanannya akan memudahkan kita menuju surganya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, garis bawah men salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah garis bawah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. A.R. Muslim No. 2699. Jikalau terkadang kita kesal karena daftar tugas yang berjajaran, ditegur dosen karena laporan yang terlambat diserahkan, dan lain sebagainya, jangan pernah mengeluh karena itulah proses menuju kesuksesan. Selalu diawali dengan berlelah-lelah hingga akhirnya memperoleh hasil yang memuaskan. Mungkin kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa ya kita selesaikan tugas yang biasanya ketika tatap muka dalam satu hari hanya 1 atau 2 tugas saja.
Namun sekarang hampir di setiap mata kuliah akan ada tugas perharinya. Bayangkan saja dalam sehari minimal ada 3 mata kuliah, maka ketiga-tiganya akan ada tugasnya. Nggak capek apa? Jawabannya terletak pada satu kata, berkah. Jika Allah Azza wa Jalla sudah limpahkan berkahnya, yang berat terasa ringan, pekerjaan banyak dapat dengan cepat ditunaikan. Jadi saat sekarang ini kita sedang menuntut ilmu, menemui banyak kesusahan atau tantangan, anggap saja itu adalah gambaran ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebagai penuntut ilmu. Karena hakikat, letih itu bagian dari kehidupan, ia adalah bukti dari ikhtiar dan perjuangan. Maka untuk kita para dosen, guru ataupun pengajar dengan segala keletihannya dalam memahamkan para mahasiswa atau pelajar, ataupun kita yang sedang giat menuntut ilmu menggapai cita-cita, berbanggalah atas letih kita. Syukurilah kala letih menjadi bagian dari keseharian kita, karena bisa jadi keberkahan darinya datang karena letih yang senantiasa menemani raga kita. Saat ikhlas dan niat segala aktivitas hanya tertuju kepada keridaan Allah Azza wa Jalla. Jangan lagi kita sesali letih di penghujung hari kita. Bisa jadi peluh keringat itu yang akan menyelamatkan kita, karena kita tidak pernah tahu dari amalan mana yang akan mengantar kepada keridaan Rabb yang dituju. Maka niatkan setiap aktivitas kita hanya untuknya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi dan senantiasa diberikan berbagai kemudahan. Setiap orang pasti memiliki masing-masing perjalanan hidupnya, suka duka pun menjadi tantangannya. Namun, semua akan baik-baik saja selama kita senantiasa mengharap berkah darinya. Mengapa harus ragu untuk mengukir cita-cita? Bukankah jika lelah kita karena garis bawah lillah, garis bawah akan membawa kebaikan dan banyak pahala? Bersyukurlah saat kita masih disibukkan dalam hal kebaikan, karena jika tidak maka sebaliknya, kita akan disibukkan dalam kemaksiatan. Kedua tangan ini tercipta untuk bekerja. Jika tak disibukkan dalam kerja ketaatan, ia akan tetap bergiat dalam kemaksiatan. Umar ibn al-Khattab. Saudaraku, sesuatu yang dipersembahkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla maka akan kekal. Mengapa kekal? Karena dilandasi dengan ketakwaan. Sesuatu yang tidak berlandaskan takwa maka ia akan hilang. Karena sesungguhnya prestasi akan usang, uang akan berkurang, ketenaran akan sirna hilang. Yang tinggal hanyalah keberkahan dan ilmu yang dilandasi ketakwaan. Sesuatu yang tidak berasaskan takwa maka berkahnya akan hilang. Sebab hanya amalan orang yang bertakwa yang Allah Azza wa Jalla pandang. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. QS Al-Maidah 27. Saudaraku, tingkatkanlah kesabaran, tetaplah menebar kebaikan, raihlah keberkahan dengan ketakwaan. Maka kita akan memperoleh berbagai kemudahan darinya. Mengakarkan motivasi dan gerak langkah untuk keridaan Allah Azza wa Jalla yang dituju. Bukankah itu sebaik-baik garis bawah nawaitu garis bawah? Maka tak akan menyesal mereka yang menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai landasan, muara segala kekuatan. Saat ujiannya seakan tak henti berdatangan, mungkin kini saatnya kita untuk lebih mendekat kepada Zat yang Maha Menguatkan. Saat kita merasa kehilangan kekuatan, cobalah mengembalikan hati kepada semulia-mulia niatan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menebar kebaikan untuk menuai keberkahan dan meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Garis bawah wallahu alam bisawab.